Saya pikir sekarang ini ya publik itu sedang wait and see kalau melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo. Langkah-langkah konkret yang mereka tunggu itu apa sih di balik retorika politik Prabowo yang khususnya yang sering menyebutkan akan memberantas korupsi gitu, masalah korupsi. Ya, kalau memang kemudian Jokowi ini dan keluarganya diusut begitu, saya kira publik itu akan akan mendapatkan satu bukti yang tidak terbantahkan bahwa Prabowo itu serius memberantas korupsi dan menarik garis tegas dengan Jokowi. Kalau enggak itu, ya orang akan menganggap ini adalah hanya retorika. Dan ini soal begini ini kan kalau dalam di pasar ini persepsi yang disebut sebagai persepsi, dan persepsi itu sangat penting. Saya kira yang berbahaya kalau makin lama makin terbaca bahwa Pak Prabowo itu dan kabinetnya itu terlalu banyak retorika tuh, terlalu banyak mengidealkan sesuatu yang secara headline itu berguna. Tetapi orang akan tunggu sekali lagi dari penyelesaian teknisnya seperti apa. Setelah paradigmanya diselesaikan, itu paradigma untuk pindah dari infrastruktur pergi pada SDM, dan itu artinya mesti dibatalkan proyek-proyek strategis yang berongkos ongkosnya mengakibatkan bolongnya anggaran pendapatan negara, itu harus dibatalkan. Tapi sekali lagi retorika itu anti korupsi. Tiap hari Pak Prabowo ngomong tentang anti korupsi, tetapi evaluasi publik menunjukkan bahwa iya itu tahap retorikanya di situ. Setelah 100 hari, tahap logikanya harus ditunjukkan bahwa sangat logis bila retorika itu berakibat pada pemanggilan tokoh-tokoh yang di era Jokowi itu sebetulnya sudah dilaporkan ke KPK. Siapa mereka? Yang pertama tentu dinasti Jokowi kan. Ubaidillah Badrun itu akhirnya dipecat karena melaporkan dalam dugaan politik kita, melaporkan money laundering anak-anak Jokowi, melaporkan kecurigaan terhadap gratifikasi yang mungkin ratusan miliar diterima oleh keluarga Jokowi. Kan ini mesti diproseskan. Jadi kelihatannya publik akan tunggu itu. Pada saat yang sama, mulai hari ini akan ada demo besar-besaran dari teman-teman dosen yang menuntut tunjangan kinerja. Dan itu penanda juga bahwa universitas sedang bergejolak tuh. Jadi kita lihat bagaimana kondisi universitas. Dosen gajinya itu atau tunjangan hak dia yang akan menambah belanja dia, menambah pendapatan dia itu tidak dibayar oleh Jokowi selama 5 tahun. Nah, itu mereka menuntut sebetulnya keadilan supaya dikeluarkan. Nah, pada saat yang sama ada penghematan anggaran. Jadi pusinglah kepala presiden. Jadi kelihatannya itu. Juga di kampus mulai ada semacam perlawanan, walaupun masih 1-2 kampus yang melawan ide untuk menutup mulut kampus dengan izin tambang itu, ikut mengelola tambang. Kan kampus harusnya menambang pikiran, bukan ditambang oleh kekuasaan dengan menyogok tambang batu bara kan. Itu jadinya tuh. Jadi banyak juga rektor yang dungu yang masih menganggap bahwa kalau dia dapat insentif melalui tambang itu, maka uang kuliah akan turun, praktikum laboratorium akan lebih kaya dengan dana-dana riset. Bukan itu maksudnya. Dia mesti baca bahwa itu bukan tugas primer dari kampus. Tugas primer kampus adalah riset tentang tambang, bukan berbisnis tambang. Itu dasarnya. Jadi kita tunggu banyak kontradiksi dan paradoks minggu-minggu ini.